Justru sekarang ini menjadi kemunduran demokrasi karena fungsi parpol ini menjadi mandul karena tidak bisa mendidik masyarakat dan mendidik kader-kadernya untuk tampil. Karena unit penyelenggara negara di dalam demokrasi itu adalah pejabat, bukan institusi seperti dalam sistem komunis. Maksud saya jangan sampai berlindung di suara rakyat, bahwa ketika memilih itu suara rakyat, habis itu tidak ada suara rakyatnya. Kan sama aja bohong. Karena Pak Harto sebagai presiden itu ngotot pemilu harus segera dilaksanakan. Nah, Sekber Golkar ini di hostile takeover sama tentara. Oke, welcome to Total Politik dan Kenapa mendadak, Edo? adu perspektif Anda dan kasih Detikop. tahu. Kaget saya ya kan? Biasanya ada halo 1, 2, Iya, biasanya Anda paling rame gini-gini. Iya. Ayo masuk, ini lihat ini. Iya. Kita tanpa peringatan sama sekali Edo, nih. ini. Tapi emang kadang-kadang politik itu gitu ya. Nggak ada Tanpa peringatan. peringatan apa-apa, Iya. tanpa aba-aba apa-apa, tiba-tiba jadi. ya Mantap kan? juga bridging lu. Padahal dari kesalahan. Iya. Ya. Emang itu jatuh- situasi ketidakpastian ya. Jatuh kucing. Iya, betul. Ini TV kita udah mulai membesar lagi nih, Dir. Ya tapi ada garis di sana Ada ya, garis. artinya memang tiada gading yang tak retak, tapi karena retak itulah gading jadi mahal. Iya. Malam hari ini kita akan bicara apa? Oh, kita tidak hanya berdua kali ini, Ya, pasti saya dong. Budi dan Ari ya, dari Total Politik. Kita sudah ada kedatangan redaktur senior dari Detikom. Lu perlu banget senior itu lu bacakan. Perlu karena memang di atas rata-rata soal umur, Bos. Iya. Memang. Dan sahabat Alexander Sudrajat. Betul. Dan yang paling nasionalis religius di antara kita semua di sini ada Kiai Erwindar. Nah, gimana Mas Erwin? Siap, alhamdulillah. Coba wajah ke Erwindar dong. Nah, P3 banget. Nah, coba. Coy, Ini kan lagi rame berita Mas Romi comeback lagi ke P3. Ini ada hubungannya nggak dengan baju Anda ini? Tapi malam ini kita nggak bahas itu kan? kalau bahas itu Anda nggak akan datang kan? Ya, kita bahas apa nih Ri, hari ini? Ri? Dan kita akan membahas soal sistem pemilu yang pileg ya, yang kembali diotak-atik ini. Nah, makanya di publik muncul pertanyaan apakah ini akan kembali ke model lama lagi, Model gitu, orde baru. orde baru, atau memang ini sebuah upaya perbaikan demokrasi gitu. Jadi perdebatannya ada di situ. Ya, jangan-jangan pemilu orde baru yang lebih baik buat demokrasi kita. Iya, Jangan-jangan. Iya, jangan-jangan itu yang paling cocok. Iya. Karena waktu itu Golkar sempat menelurkan album Krisye. Betul, dibawa ke pemimpinan Sekjen waktu itu ya, Iya. tahun 87 pemilu. Siapa Sekjen Golkar tahun 87 itu ya? Kita perkenalkan aja narasumber kita, Dir. Iya. Jangan terlalu... Hah? 83. Lagu enggak 83 apa 88? Risetnya dong, Sampai risetnya. 88. Nah, iya pas 87 pemilu Pak Sarwono masih Sekjen Golkar. Masih. Nah, Album iya. itu jelang 87, Albumnya itu Bang. Gitu. dikeluarkan pada saat pemilu 87. Kami agak dalam riset soal album Iya, itu. sudah kami riset agak bolak-balik itu Pak Oh, Sarwono. itu udah lahir belum? Belum. Masih benih-benih kristal. Yang paling senior kita perkenalkan Iya. eh, Dengan Mis- Takzim. Dengan Takzim, Mister Kesombongan Alternatif. Ya. Sarwono Kusmatmaja. Kasih tepuk tangan dong buat Pak Sarwono loh. Iya. Mantan Sekjen Golkar, Menteri 3 kali. Dan dengan branding paling terkenal Operasi Cabut Gigi. Ya. Kira-kira cabut gigi sekarang masih relevan nggak Pak Sarwono? Enggak kayaknya. Ini Nggak. masih bisa ditambal ya kalau Enggak, soalnya banyak gigi yang mesti dicabutin, jadi ngapain diomongin. Top. Oke. Mantan Sekjen Golkar 83 sampai 88 ya. Iya. Di bawah Ketua Umum waktu itu Pak Darmono ya, Pak? Sudarmono. Sudarmono. Kurang orba apa bos ya? Iya. Kalau kita bicara orba, kurang orba apa kawan? Oke. Selanjutnya, Ar. Selanjutnya aktivis yang menumbangkan Orde Baru. Oh tadi menumbangkan Soekarno. Iya, menumbangkan Orde Soekarno. Lama ya. Waktu angkatan teman juga beliau. Iya. Nah, ini angkatan 98, menumbangkan Orde Baru. Dan sekarang juga tumbang dan berkukuran di jalan dakwah. Dengan salah satu tesis menjelang tahun 2023, koalisi Anies Baswedan tidak akan mungkin sepakat karena Bandar belum sepakat. Fahri Hamzah.
apapun. Ini tadi menggagalkan Soekarno, Orde Lama, menggagalkan dan menumbangkan Orde Baru. Ini menggagalkan rezim Pak Amin Rais di Muhammadiyah. Masa lu Enggak seorang ada, itu bicara nggak ada. pegiat pemilu, ahli pemilu di Ahli Muhammadiyah pemilu, juga betul. ya. Pemuda, Pemuda Muhammadiyah udah pasti. komisaris BUMN. Iya. Yang BUMN-nya didirikan oleh Bung Karno. Wah, ada hubungannya juga berarti ya. Dan di antara kita-kita nih beliau yang juga mungkin merasa bahwa pemilu proporsional terbuka ini bahasanya Muhammadiyah itu menciptakan kanibalisme politik. Wah. Dan kapitalistik politik. Itu Hasto. Oh, beda. Beda. Suasana kerakyatan. Iya. Kita perkenalkan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Cananto. Ini lu yang ini paling Ya, top nih bajunya iya. nih. Dan ini adalah seorang lawyer Ya. ya di mana anak muda di daerah Pantura gitu memimpikan untuk menjadi dia. Kenapa Pantura, Bos? Selatan. Ya kan? Warga Pantura. Oh, ya warga kan? Pantura. Senior gua di UI dulu ya kan, Fakultas Hukum, dan sekarang menggugat ke MK dan gugatannya dibacakan oleh Ketua KPU bahwa caleg-caleg jangan pasang poster dulu. Oh, ada kode ini. Iya, ya? karena Ketua KPU udah ngomong gitu. Ya kan, karena gugatan beliau, gue juga nggak tahu yang gugat siapa. Tahu-tahu di acaranya kawan kita, Rifana Pratiwi di Political Show. The best political show. Iya. Ada posternya suruh Rudin. Wah, ini Kawan kita. senior gua nih kan, waktu kita bersama berjuang di Suara Mahasiswa. Cepat kenalkan Pak Sarono udah kedingin. Oh iya. Kenapa? Suruh Rudin. Memang kalau lawyer itu bajunya harus sophisticated. Iya. Biar beda lah. Ya, Ada itu baju kan seragamnya. Kostum ini tergantung tangkapan, Bos. Nah, kita kasih Kiai Erwinda dulu lah ya, Ya, untuk membuka. memberikan petuah kebajikan di awal-awal talk show ini, sekaligus bertanya kira-kira kita mulai dari mana nih Kiai? Oh, gue lempar ke gua? Iya, karena nanti takutnya Anda nggak kebagian nanti pas tengah-tengah akhir. Jadi di awal dulu saya kasih ini, Pak Yai. Silakan Pak Yai. Ya, baik, sebenarnya kalau untuk isu proporsional terbuka, proporsional tertutup ini dari sisi redaksi memang satu isu yang menarik ya, menarik di kalangan para politisi. Meskipun dari sisi masyarakat kita ya kayaknya cuek-cuek aja gitu lah, cuek-cuek aja. Kita belum menjadi suatu perhatian khusus bagi masyarakat umum lah ya. Kalau akademisi memang jadi, apalagi politisi memang jadi satu perhatian menarik proporsional terbuka atau proporsional tertutup ini gitu. Nah, mungkin yang menarik adalah kenapa kemudian Mas Surur ini mengajukan ini gitu loh tiba-tiba, dan ini satu apa ya, gebrakan ya, atau mungkin Mas memang isunya Agak mengagetkan. Ya? mengagetkan. Karena kan loh kok bukannya dari Kemarin kemarin-kemarin. dari Kenapa kemarin menjelang ketika tahapan undang-undang udah itu jalan? hendak dibahas kurang lebih begitu kan, kenapa kemudian baru sekarang. Kita langsung tanya aja kali ya. Terus kemudian ini menimbulkan tanggapan bahwa ini mau kembali ke orde baru gitu. Sementara kita sudah berjalan 20 tahun ini nih reformasi ini. Ya gitu Mas. Ya, jadi saya menjawab Pak Erwin ya. Jadi pertama-tama kenapa kita ada keraguan nih terhadap sistem partai, sistem pemilihan yang pernah tidak dikoreksi sejak tahun 2004. Yang kita lama-lama ini kalau kita tidak dikoreksi, masyarakat tidak mengoreksi, lama-lama kita mencapai kestabilan yang tidak baik. Karena apa? Memang seperti banyak komentar terhadap gugatan saya yang tidak sangkakan seramai ini, semua orang menganggap bahwa posisi sekarang, sistem pemilihan sekarang itu paling sempurna. Menurut saya itu harus dikoreksi, harus diwacanakan ulang. Apakah ini benar atau tidak benar? Atau ini mencari keseimbangan baru karena hasilnya selama ini sistem terbuka dari mungkin semi terbuka 2004 sampai mungkin nanti 2024 kalau dibiarkan ini mencapai sebuah sistem yang sebenarnya tidak baik tapi menjadi kebiasaan. Orang-orang menjadi calon legislatif, mengeluarkan uang, menyuap masyarakat, setelah itu dia kembali mendapat kedudukan, mengambil uang dari masyarakat lagi, disimpan lagi 5 tahun kemudian dibagi lagi ke masyarakat. Sementara kinerja dia sebagai tujuan utama konstitusi, ya kan? Ada pasal 22, ada pasal 1 ayat 1 UUD 45. Mereka itu menguatkan bentuk negara kita. Jangan mereka mengagung-agungkan kedaulatan rakyat, mencapai kebebasan, liberalisme, kapitalistik yang begitu mengagungkan individualisme dalam sistem pemilihan kita. Dan ini bertentangan dengan
sejarah muasal negara kita, bahwa kita didirikan ini bukan oleh para individu. Kalau dulu Bung Karno, Bung Hatta tidak berpartai politik, mereka individu, masih dijajah kita sampai hari ini. Makanya setelah Indonesia merdeka, Bung Hatta mengeluarkan maklumat X antara bulan September sampai November. Ada parlemen dan partai politik harus segera dibentuk. Kenapa? Itu untuk menyalurkan ide-ide bangsa kita, bukan ide-ide liberalisme, ide kolektif. Jadi ada yang berpendapat bahwa ini ide komunis itu sangat sesat dan menyesatkan. Dan menjurus kepada pembodohan publik. Tapi bukannya yang justru itu benar menjadi kemunduran sebuah demokrasi gitu. Ya. Saya rasa Ini pertanyaan atau pernyataan tuh Pak Seri? Loh, tanya. Pertanyaan. Takutnya pernyataan tadi, aku Oh, enggak. agak takut. ya, ya. Kemunduran ya, ya. Justru sekarang ini menjadi kemunduran demokrasi karena fungsi parpol ini menjadi mandul karena tidak bisa mendidik masyarakat dan mendidik kader-kadernya untuk tampil. Mereka justru partai politik seperti membiarkan kader-kadernya tumbuh sendiri tanpa ada binaan ideologi, pendidikan, dan publikasi program dia ke masyarakat. Apa yang ditampilkan sekarang adalah publikasi personal. Caleg bersolek di perempatan jalan, di baliho-baliho, di televisi. Apa mereka programnya tidak ada sama sekali. Yang ada cuma logo partai, nama dia, dan nomor urut dia. Sehingga di situ tidak dijelaskan apa sih tujuan dia menjadi anggota parlemen, program apa dia. Sehingga partai sekarang tidak jelas, semuanya hanya mencari dukungan masyarakat tapi tidak bekerja buat masyarakat. Tapi kan gini Ror, ini secara teknis hukum Iya. ya. Ini kan pernah diujikan kan? Iya betul. Nah, bukannya di 2008. MK produk yang sudah pernah diujikan itu kan harusnya tetap sulit untuk Ya. diputuskan untuk berubah kan? Jadi itu pernah ada ujian tahun 2008. Uji materi MK nomor 22 dan 24 yang mengajukan juga dari saat itu dari perorangan dari partai PDIP. Jadi, dia mengoreksi semi terbuka atau bisa dianggap juga saat itu semi tertutup juga karena bisa terbuka bisa tertutup karena ada nama parpol, ada nama orang tapi dihitung ada bilangan pembagi pemilih. Sehingga menurut MK itu bukan debat antara pilihan tapi debat norma semata. Karena tidak ada kepastian hukum antara pertama proporsional terbuka hanya caleg yang menang atau dia mencapai batas bilangan pembagi pemilih 30% lebih sehingga sama MK diputuskan ya udah karena daripada ada kebimbangan dalam satu norma dipilihlah satu yang pasti yaitu terbuka sekalian gitu karena dianggap saat itu pemohonnya juga mendukung terbuka sehingga sesuai dengan keinginan pemohon. Suara terbanyak jadi Iya, ya. tapi di situ tidak ada debat bahwa itu konstitusional terhadap UUD 45 sebagaimana konstitusi kita atau tidak. Itu hanya pilihan norma yang saling bertentangan. Pada uji materi saat ini saya ajukan bahwa sistem terbuka itu mutlak bertentangan dengan konstitusi kita. Karena apa? Kita uji lagi dengan alasan yang berbeda. Tentu dibolehkan oleh Mahkamah Konstitusi secara teori bahwa kita bisa mengajukan kembali dengan pasal di Undang-Undang Dasar yang berbeda, batu ujinya berbeda, tidak sama dengan batu uji yang sebelumnya. Sehingga kita mengajukan dengan UUD nomor 1 ayat 1, pasal 1 ayat 1 mengenai negara kesatuan. Jadi saya menganggap bahwa bentuk liberalisme pemilu seperti saat ini malah membahayakan bentuk negara kesatuan kita. Seperti apa? Ya. Nah, Pada saat itu demo terjadi gede-gedean di Jakarta yang menggerakkan bukan partai politik tapi orang. Tapi selama katakanlah sejak 2004 sampai sekarang kekhawatiran yang Mas Suri itu nggak terjadi gitu, nggak terjadi secara signifikan kurang lebih Iya. gitu. Kalaupun kemudian ada terjadi apa tadi ongkos mahal untuk sebagai itu masih dalam tahap bisa ditoleransi masih wajar kurang lebih begitu. Apa yang kemudian lebihnya proporsional tertutup dari Orde Baru dengan terbuka ini? Ya, jadi menurut saya sangat signifikan adalah kejadian pada saat mungkin demo di Jakarta ya oleh individu-individu. Populisme ini melahirkan sebuah proyeksi individu yang begitu liberal, membanggakan kepentingan pribadi. Contoh ininya apa tuh? Kenapa? Contoh konkretnya apa? Demo pada waktu Jakarta sebelum Ahok lengser itu kan ada demo besar-besaran. Ya. Itu kan bahaya, populisme itu bahaya buat negara kita. Karena saat itu banyak kerusuhan saat ini ya, potensi-potensi letusan-letusan itu ada di seluruh daerah dari Papua, dari di Yogyakarta, Surabaya. Jadi bentuk-bentuk faksionalisme dari personal itu membahayakan bentuk negara kita. Dan ini akibat dari sistem pemilu di mana personal itu begitu diagungkan, bukan ideologi partai ataupun program partai politik. Jadi nanti kita akan ulas lagi, kita Ya. akan diskusi lebih dalam lagi. Tapi saya mau masuk ke pertanyaan yang sangat duniawi. Ya, Kenapa Anda memilih momentum sekarang, Mas? Ketika tahapan pemilu udah Iya, jalan, udah jalan. kita Sebenarnya pertanyaan awalnya bukan
ini benar nih keyakinan dia. Nah, itu dia. Itu dulu, itu benar Itu keyakinan pertama dia. itu. Yang kedua ini benar. Ini Anda yang yakin atau Anda mewakili siapa atau gimana ceritanya? Kenapa who's saya man behind the mengajukan gun? pada saat ini? Karena saya tunggu nggak ada perubahan apapun sistem pemilu. Anggota-anggota DPR sibuk kampanye. Undang-undang pun tidak dihasilkan. 2022 saat mereka sebenarnya tidak banyak urusan duniawi atau urusan pekerjaan secara karena COVID, undang-undang pun yang dilahirkan pun sedikit. Jadi apalagi sistem pemilu, mereka menikmati sistem terbuka ini, gitu loh. Bahkan tujuan kami ya harusnya mereka bekerja, fungsi legislasi DPR, ada legislasi, ada pengawasan, ada anggaran, legislasi. Undang-undangnya dilahirkan selama periode ini berapa? Setahun nggak? Lebih dari 20 undang-undang. Jadi satu bulan 500 sekian orang melahirkan satu undang-undang atau 1,5 undang-undang. Ya. Jadi kerjanya apa? Sehingga karena apa? Mereka sibuk mencari popularisme atau lebih banyak waktu reses bagi-bagi program uang ataupun sejenisnya di masyarakat. Sehingga tujuan-tujuan utama kita berdemokrasi, kita melakukan pemilihan elektoral, jadi hanya terdistorsi oleh orang-orang ini yang mencari populer di kita gitu loh. Sehingga karena itulah saya menguji ini karena ini waktu yang paling tepat kan udah sangat mendesak sehingga Ini kita atas juga, Anda pribadi ya Mas iya, Suri ya? ada pribadi juga, ada teman-teman juga yang mengajukan. Iya. Dan saya sangat meyakini ini bagian dari koreksi terhadap sistem pemilu saat ini. Mantap. Ini keyakinan lebih. Keyakinan pribadi dan teman-teman. Nah, Silakan Bang Ferry tanggapi. Kalau saya sih ya, ada dua hal ya. Pertama ini saya bukan menduga, tapi memang itu bukan keyakinan Anda. Apalagi itu menuduh apa menduga tuh Pak? apalagi generasi Anda yang menikmati kebebasan yang luar biasa sekarang. Saya kira karena saya sudah membaca ini memang ada tren pada elit kita ini memang ada semacam kemunduran berpikir gitu. Jadi ketidakmampuan menangkap alur cerita dari demokrasi kita ini, sehingga di tengah jalan itu agak semacam kesasar gitu, lost in the jungle. Dan sayangnya yang dipilih anak muda mungkin seperti Sururi ini yang memang juga tidak melihat, tidak mengikuti dari awal ini cerita gitu, sehingga dia sendiri nyasar ini, pikirannya banyak nyasar ini kalau saya koreksi banyak sekali nyasar. Jadi Apa nyasarnya di mana Pak? Terutama soal Iya, komunis itu tanggapnya di semua mana? teorinya itu salah itu. Jadi migrasi kita dari otoritarianisme nanti beliau Pak Sarwono banyak, karena beliau menurut saya sih yang progresif lah karena mengikuti prosesnya itu. Jadi perpindahan kita dari otoritarianisme kepada demokrasi itu dengan kesadaran. Bahkan sebelumnya perpindahan kita dari kerajaan kepada republik itu sebuah kesadaran. Kita ini betul-betul sadar mau menjadi negara terbuka, mau menjadi republik, res publica, mau memindahkan sistem feodal daulat tuanku, daulat tuanku itu kepada daulat rakyat, karena itu disebut dalam pembukaan undang-undang yang berkedaulatan rakyat. Undang-undang dasar mengatakan negara kita itu berdasarkan kedaulatan rakyat, diatur melalui undang-undang. Jadi kesadaran ini adalah kesadaran yang kuat ini meletakkan rakyat sebagai inti dari negara. Rakyat itu lebih penting dari negara, itu kesadaran kuat itu. Sebelum pada saat perlawanan yang dibangun oleh Budi Utomo dan lain-lain itu adalah kesadaran itu. Kekuatan rakyat, feodalisme harus dilawan. Otoritas-otoritas ini mesti dilawan begitu. Nah itu perpindahan kita kepada republik. Makanya waktu demokrasi terpimpin yang dia perjuangkan ini kan sebenarnya demokrasi terpimpin ini. Yang dia bilang demokrasi bukan demokrasi. Ini demokrasi terpimpin negara integralistik, Supomo dan lain-lain ini gitu. Waktu itu diintrodus oleh Soekarno, kita lawan, Soekarno jatuh. Ini beliau aktornya. Waktu diintrodus oleh Pak Harto, menikmati sisa dari Soeharto, sistem keterpimpinan lagi begitu ya, dengan Golkar, ABRI sebagai aktor utamanya, kita lawan lagi, jatuh lagi sistem itu. Nah, adalah kesempatan kita pada masa Pak Habibie, saya ingat dulu Pak Sarwono, Pak Habibie membentuk tim reformasi menuju masyarakat madani. Kebetulan sahabatnya Bapak, Pak Adi Sasono almarhum yang jadi ketuanya waktu itu, dan Pak SBY jadi sekretarisnya. Pak SBY jadi sekretarisnya. Nah, kemudian disusunlah rancangan untuk mengamandemen konstitusi.
secara sadar itu kita meletakkan kekuatan rakyat di dalam teks-teks batang tubuh daripada undang-undang dasar dan semua produk yang keluar setelah itu. Kuatlah rakyat. Makanya waktu Mahkamah Konstitusi menginterpretasi bahwa yang dimaksud sebenarnya pemilu itu adalah sistem proporsional terbuka, karena kita percaya dominasi dari struktur itu mau kita kurangi. Mereka boleh mencalonkan, tetapi jangan biarkan dipilih oleh mereka, dipilihnya oleh rakyat. Karena unit penyelenggara negara di dalam demokrasi itu adalah pejabat, bukan institusi seperti dalam sistem komunis atau di dalam sistem demokrasi terpimpin itu gitu loh. Itulah yang kita nikmati sekarang. Yang lain-lain itu koreksi yang harus dibuat. Misalnya dia bilang liberalisme orang per orang. Loh memang iya. Demokrasi itu memunculkan banyak jagoan. Itulah yang melahirkan Steve Jobs, yang melahirkan Mark Zuckerberg, yang melahirkan Elon Musk. Itu adalah kebebasan. Orang-orang jago yang muncul dengan kebebasan ini berinovasi dalam politik, berinovasi dalam ekonomi. Itu masa depan kita. Risetnya negara demokrasi seperti ini yang menciptakan kelas menengah yang banyak. Inilah yang menciptakan solusi bagi masa depan. Jangan balik lagi kita, jangan kalah sama struktur. Jiwanya ini sudah nggak boleh kalah sama struktur, kok malah mau ngasih kesempatan kepada struktur lagi, bahaya betul kita ini. Bang Fahri, tapi ada kekhawatiran memang ada sebagian pendukung dari proporsional tertutup ini karena ada kekhawatiran dengan proporsional terbuka demokrasi akan mahal. Artinya tadi seperti tadi terjadi persaingan antar caleg misalkan, jor-joran gitu. Soal pembiayaan pemilu itu di seluruh dunia itu cuma 2 atau 3 caranya. Anda mau biayai pakai negara, pakai APBN, atau Anda suruh swasta seperti di Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat itu demokrasinya, pemilunya dibayar oleh private, ya kan? Tetapi kemudian diaudit oleh lembaga pemilu yang sangat ketat gitu. Di negara-negara seperti di Eropa Barat itu dibayar oleh negara. Orang itu cuma datang, dihadirkan, kasih jam tayang TV yang sama, kasih poster segala macam yang sama. Di situ dia berdebat. Ini siapa yang membiayai, itu saja yang mesti diatur. Di kita itu yang belum diatur dari dulu. Saya bilang, saya ngajak KPK, atur itu pembiayaan. Jangan biarkan uang swasta masuk, jangan biarkan uang pribadi masuk. Nggak boleh. Itu tentang cara kita mengatur pembiayaan politik. Itu ada teorinya, nggak bisa ujuk-ujuk. Nah, Bang Fahri kan pernah di DPR kan, yang artinya kalau nggak salah dulu sempat juga masalah pembiayaan kampanye ini juga sempat diatur. Sejauh mana usaha dari partai politik, kemudian tokoh-tokoh elit ini untuk memperbaiki sistem proporsional terbuka ini, artinya pembiayaannya agar benar-benar swasta nggak masuk. Ya memang nanti kalau Partai Gelora menang itu yang kita perbaiki. Tenang aja. Masuk barang itu. Tapi karena memang itu soal pembiayaan. kalau abang menang tentunya abang mau di atas terus, nggak mungkin abang kasih pembiayaan yang sama. Enggak, itu Mana mau harus abang ada. lawan seimbang. Jadi harus ada standar pembiayaan. Nggak boleh juga pemilu dibiarkan liar. Yang tadi beliau bilang, misalnya orang ugal-ugalan bikin poster, bikin apa, itu juga harus dibatasi. Nggak boleh seenaknya. Ada teman saya anggota dewan tuh nggak pernah ke dapilnya, tapi mentereng dia di dapilnya itu pakai uang pribadi, bos. Nah itu nggak boleh. KPU-nya harus ketat, itu harus disemprit. Jumlahnya, pengaturannya. Hamba Allah itu perlu banyak dikurangi. Kalau ada pelanggaran dalam pembiayaan itu bang, biasanya itu penindakannya kayak apa sih biasanya bang? Ya itu, sejauh apa hukumnya, misalnya sejauh apa? Diskualifikasi. sebenarnya itu yang harus diperbaiki gitu loh. Jadi kita Kalau di jangan Korea, bongkar. Korea bisa pidana gitu. Iya, Misalnya kalau bisa, kita harusnya begitu. Nah, Nggak boleh, maksudnya itu gini ya. Jangan struggle menuju jabatan publik itu menggunakan uang pribadi atau uang liar ya, atau uang haram. Itu yang kita mesti atasi. Karena kalau orang pakai uang pribadi, nanti dia mengatakan perjuangan ini adalah perjuanganku pribadi. Maka setelah dia menjabat, dia pikirannya adalah mengembalikan modal. Tapi itu kan belum diatur bang, itu kan masih nanti ada akan. itu dia. Yang sekarang ini yang kemudian disoroti oleh Loh, kawan-kawan kalau ini. Anda nyuruh partai yang membiayai semua ini, dia akan mengumpulkan uang ugal-ugalan. Nomor, Anda tahu kenapa itu judicial review itu menyebabkan munculnya proporsional terbuka. Itu karena salah satunya Pak Cipto itu dulu bilang, itu karena pertarungan di dalam partai untuk membeli nomor.
secara tertutup itu kepada pengurus-pengurus yang disogo ini, itulah yang ditentang. Sebab itu menjadi permainan tertutup. Ada orang nggak pernah datang ke daerah itu, nggak lahir di situ, nggak tahu daerah itu seperti apa. Tapi karena nomor bagus dia beli di pusat, orang itu terpilih. Nggak kenal aku orang itu. Dari NTB dulu, ini Pak Sarwono tahu juga. Ini orang-orang Golkar yang terpilih dari NTB itu jarang sekali orang NTB-nya. Nggak kenal kita. Nah itu jangan begitu lagi, bahaya. Ini ada saksinya. Bang Fahri, masih ada peluang nggak ini menuju 2024 untuk perbaikan tadi sistem pemilu pembiayaan? Anda itu? kalau bicara perbaikan sistem panjang kita diskusinya. Saya sebenarnya perlu partner untuk mendiskusikan ini di dalam pemerintahan. Cuman orang lagi pada malas mikir. Itu masalah DPR kita nggak bekerja, sekarang Pak. ini. Malah lagi malas Koreksi. mikir. Kampanye ini. Teman kita untuk berdiskusi agak berkelas gitu jarang, Bos. Berkelasnya itu cuman di sini adu perspektif ini di Detikcom. Anies Baswedan gimana? Bandar belum sepakat. Cananto gimana Cananto? Ya, begini. Jadi Muhammadiyah juga agak senada nih sama senada Dia dengan tergoda ini. ya, kalau Rasional kita ini. menciptakan kadibalisme politik kalau kata ya, Pak memang Prof. kalau dilihat dari kasat mata, memang kanibal pertarungan ini. Tapi begini maksud saya bahwa banyak aturan main dalam proses demokrasi yang belum selesai, belum dipikirkan secara utuh. Undang-undang pemilu itu undang-undang yang paling banyak dilakukan revisi, ya. Tergantung siapa pemenang pemilunya. Setiap Enggak, pemilu 5 setiap tahun sekali ya? 5 tahun sekali Sekali ya? selalu ada upaya untuk melakukan perubahan undang-undang pemilu. Tapi saya pikir Bang Bahri mengatakan bahwa ini suara rakyat. Oke, suara rakyat. Tapi di situ rakyat hanya menjadi lumbung suara. Habis itu tidak memiliki kekuatan power apapun. Yang tetap memiliki kekuatan powernya kan tetap partai politik. Setelah ini terpilih, siapa yang memiliki, di mana kekuasaan rakyat? Tidak ada. Tidak ada manajemen, tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa harus ada evaluasi terhadap anggota dewan. Enggak ada. Artinya ini juga menjadi problem. Atau jangan-jangan partai ini tidak, banyak partai-partai yang tidak bekerja secara maksimal. Endingnya mungkin karena baru atau infrastruktur yang belum selesai. Maka hanya dengan pertarungan internal lah yang memungkinkan partai itu bisa dapat suara. Karena infrastruktur partai politik belum selesai. Intinya begini, bahwa harus ada diskursus apakah, kan temanya ini, apakah ini kembali kepada orde lama atau perbaikan demokrasi. Saya melihat alurnya ya, saya agak mengikuti proses pemilu yang selama ini, saya mengatakan bahwa problem terbesarnya adalah bahwa ada sepotong-potong. Misalnya aturan mainnya. Ada undang-undang yang sangat bagus misalnya, undang-undang dana kampanye. Dana kampanye itu ada yang 0. Padahal dia tinggalnya Jakarta, balihonya banyak, laporan dana kampanye 0. Jadi laporan itu tidak banyak dilakukan sebagai proses penegakan hukum, tapi hanya administratif. Oke. Tapi pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah ini ketika ada undang-undang tertutup seperti dorongannya Muhammadiyah, secara kasat mata ini bahaya. Apa yang sekarang terbuka ini? Terbuka di masyarakatnya ya, bahwa masyarakat kan kalau misalnya tertutup, terlokalisir lah kira-kira asumsinya. Kita mau lokalisir apa dana ini atau kepada publik. Kan itu kata Bang Bahri kan, bahwa kalau misalnya tertutup, maka sogokannya kepada partai politik. Kalau terbuka, sogokannya kepada siapa? Publik, masyarakat. Tinggal pilihannya yang mana. Bisa bagus di dalam proses pemilihan tertutup karena kekuatan partai itu, pengkaderan partai itu sejak dari awal pembahasannya. Seperti apa? Tidak hanya ujuk-ujuk karena popularitas, apalagi model sekarang. Siapapun yang akan mencalonkan harus punya uang, Pak. Tidak hanya, ini kan soal komunikasi. Datang murni kasih, Pak. Begitu kira-kira. Kalau datang nggak bunyi, nggak kasih, ya nggak kepilih juga. Itu kira-kira. Ini soal komunikasi. Intinya kami melihat bahwa ini persoalan psikologi budaya dan publik yang harus diperbaiki. Mengingkari semangat reformasi tadi nggak ya Bang Fahri katakan bahwa ketika batang tubuh reformasi ini dibentuk, rakyat itu jadi fondasi utama gitu yang Kita harus jangan diuji jangan terus. serahkan ke institusi lagi, Iya. individu yang jauh Iya, lebih struktur harus
harus dieliminasi, gantikan dengan rakyat. Makanya saya usul begini, jadi bahwa ada beberapa hal yang mandek di sini gitu loh maksudnya. Partainya mandek gitu kira-kira. Terus diserahkan kepada masyarakat dengan liberal. Terus pikirannya yang penting sekarang kalau nggak ngasih nggak akan pilih Pak. Coba semua teman-teman pantau riset ini apakah visi misi? Nggak ada visi misi itu. Jadi yang money ada politics. Makanya yang ada itu siapa yang terakhir ngasihnya. Ini bukan soal yang terbesar Pak. Siapa yang terakhir? Yang diingat. Ya itu yang diingat. Ini kan menimbulkan. Yang kedua menurut saya, harus ada aturan main kalau misalnya tetap terbuka. Aturan main setelah terpilih ini apa? Tetap pada fungsi kepartaian. Kenapa kalau fungsi kepartaian tetap fungsi kepartaian? Dari awal aja sekalian. Tapi harus jelas mekanisme aturan mainnya, pengkaderannya dan sebagainya. Walaupun terbuka itu memberikan kesempatan kepada siapapun. Tapi dengan model kesempatan, dengan kecerdasan masyarakat yang saat ini sekitar 20 tahun gitu kira-kira. Kita melakukan proses reformasi dan demokrasi bahwa ini suara rakyat. Maksud saya jangan sampai berlindung di suara rakyat bahwa ketika memilih itu suara rakyat, habis itu tidak ada suara rakyatnya. Kan sama aja bohong. Sebenarnya masyarakat hanya menjadi lumbung bagi orang-orang yang kuat, yang memiliki modal, tapi tidak punya misi yang jelas. Mendingan kepada orang yang misi jelas, terukur dan ada evaluasinya. Saya kira begitu. Kita lempar ke Pak Sarwono nih ya, Ini untuk menengahi adik-adik nih Pak. yang mengalami semua jenis pemilu nih Pak. Orde lama nggak ada pemilu malah kan? Ya, semua jenis lah, termasuk jenis tidak ada pemilu. Orde lama cuma sekali. Ya, 55. Ya. Gimana Pak? Adik-adik ini gimana pertarungan? Ya ini kan adik-adik? ada kesan seolah-olah pemilu zaman Orba tuh ya kayak gitu itu gitu. Padahal enggak. Gitu. Ada evolusi juga di sana gitu. Misalnya pemilu 71 itu kan yang maju tuh kan Sekber Golkar. Ya. Yang tadinya organisasi profesi. Ya. Nah, karena Pak Harto sebagai presiden itu ngotot pemilu harus segera dilaksanakan. Nah, Sekber Golkar ini di hostile takeover sama tentara, Ya. gitu. Sebagai peserta pemilu. Ya. Jadi di situ ketua umumnya aja Asbin Sospol, gitu. Dan seterusnya. Kalau di daerah, di provinsi, ketua DPD Golkarnya tuh asisten 5, Kodam. Tentara semua ya. Tentara semua. Nah, Pangdam menjadi pembina. Emangnya kayak gitu? Terusnya enggak. Ada transformasi. Pertama, Golkar tuh diurus sama tentara. Kedua, kemudian ada perkembangan dengan keluarnya peraturan yang dikeluarkan oleh Menhankam Pak Yusuf yang melarang ABRI aktif ikut dalam pengurus kekuatan sosial politik. Dari Golkar yang dipimpin oleh tentara menjadi Golkar yang dipimpin oleh pensiunan tentara. Nah, mereka cari teman. Cari temennya adalah orang-orang yang kira-kira dekat lah sama tentara kayak saya gitu. Birokrasi. Nah, udah gitu, fase ketiga adalah Golkar diurus sama orang-orang sipil yang dekat militer. Ya. Gitu. Jadi ada evolusi. Dan Kesipilannya makin lama makin kuat. Makin Ya. kuat. Dan yang menarik perhatian saya waktu itu kami di Sekretariat Jenderal itu ada tim 8 namanya. Itu yang merumuskan pedoman-pedoman pelaksanaan, gitu. Dan kita bikin semua regulasi tentang itu tuh untuk secara mudah dibaca dan bisa dilaksanakan gitu. Nah, itu yang arsiteknya tuh Pak Mani Huruk. Itu jago tuh kalau bikin juklak. Nah, ini kemudian kita bikin kaderisasi. Ya toh? Dan kader-kader itu juga bisa melaksanakan tugasnya secara otonom. Gitu. Jadi itulah sebabnya ketika reformasi tiba dan Golkar diserang habis-habisan dari kiri kanan, tahun 99 masih sempat menang nomor 2. Tahun 2004, gitu, nomor 1.
Nah, dan kemudian kalau kita perhatikan partai-partai yang kemudian lahir itu rata-rata digerakkannya sama orang-orang dari Golkar juga. Nah, jadi ini. Nah, masalahnya duit berubah warna aja, hatinya tetap Golkar ya. ya. Artinya Anda mau bilang bahwa kaderisasi kepartaian itu berjalan betul karena orang-orang yang terpilih masuk ke partai, orang-orang yang terpilih masuk ke parlemen itu orang-orang terpilih yang merupakan kader utama partai. Enggak, gitu. ini ada prosesnya juga ya. Waktu kita mengalami era demokrasi terpimpin, saya nggak ngomong itu Orla ya. Karena mereka menamakan dirinya demokrasi terpimpin ya kita pakai itu aja gitu. Kalau Orla itu menghakimi menurut saya sih, nggak bagus gitu ya. Itu kan kelemahan dari rejim demokrasi terpimpin adalah dia nggak tertarik untuk ngurus ekonomi, sehingga ekonominya kan hancur. Nah, kemudian ini dikoreksi oleh rezim Orde Baru ini dengan mendahulukan ekonomi, pakai trilogi pembangunan segala macam. Nah, rakyat tuh mikirnya sederhana aja, keadaan sekarang lebih baik dari dulu, ya udah, gitu. Kita pilih mereka aja, sederhana aja. Nah, Golkar tuh kenapa mengalami transformasi demikian? Karena satu waktu Pak Harto mengumpulkan kami di Dewan Pembina. Saya diundang oleh Pak Darmono untuk hadir. Terus saya perhatiin yang tidak berlatar belakang militer cuma saya. Pak Harto bilang nanti kalau kita udah nggak ada lagi di sini, zaman akan berubah. Indonesia itu akan menjadi demokrasi multipartai. Gitu. Dan kita harus menyiapkan era itu. Gitu. Jadi udah diprediksi. Tahun berapa tadi? Tahun berapa ya? Tahun 84 dia bicara 84 begitu. ya, itu sudah tercetus ide itu. Saya jadi sekjen tahun 83. 83. Nah, saya diajak oleh Pak Sudarmono untuk menghadiri rapat Dewan Pembina. Melihat kondisi sekarang gimana Pak Sarono? Apakah tadi seperti yang dikatakan oleh Cananto atau Mas Sururudin sebagai orang yang melakukan judicial review lagi memang udah sampai ini udah kebablasan. Udah nggak sesuai dengan semangat value Indonesia, ada kanibalisme politik, individu jadi lebih paten daripada Saya ingin mengutip partai. apa yang dikatakan oleh Winston Churchill. Demokrasi adalah suatu sistem yang buruk, katanya. Sayangnya sistem lain lebih buruk. Gitu. Dan kemudian juga kutipan dari Lord Acton, kekuasaan itu cenderung koruptif dan kekuasaan yang mutlak akan koruptif secara mutlak juga. Gitu. Jadi kita nggak akan pernah ketemu sistem yang perfect tuh nggak. Ya. Dan memang itu apa yang diciptakan oleh manusia sebagai sistem itu selalu ada pro kontranya begitu. Nah, yang saya ingin katakan kepada yang hadir di sini adalah mau pemilu ala Orba itu juga nggak tepat. Karena Orba sendiri mengalami perubahan dalam sistem pemilu itu 5 tahun sekali. Gitu. Jadi nggak ada satu sistem pemilu di Orba itu yang berlaku dari tahun 71 sampai tahun 97 itu nggak ada. Orba pun berubah-ubah ya. Berubah. Meskipun tetap cuma nyoblos partai aja, proporsional tertutup. Nah, ini- itu yang mungkin dimaksud. Nah, Nah, itu juga ada ininya, ada nuansanya ya. Kami itu menyusun yang tertutup memang ya. Tapi ada prioritas, yaitu apa yang disebut daftar jadi. Oh. Daftar jadi adalah nomor urut orang berdasarkan proyeksi dari pemilu yang lalu. Misalnya, oke, daftar jadinya itu nomor 1 sampai sekian. Ya. Nah, kemudian orang-orang terbaik ditaruh di situ. Dan kemudian juga ada kuota juga. 20% itu harus orang di bawah umur 40. Gitu. Sekian persen harus perempuan. Nah, Itu partai yang punya kuasa untuk menentukan itu ya. Tapi, Prioritas itu ya, Pak. Tapi berdasarkan apa? Berdasarkan prediksi ya yang dihitung menurut perolehan pemilu yang lalu. nah ini kita kembali ke perdebatan Bang Fahri sama Sururudin tadi, Pak.
Bang Fahri bilang bahwa reformasi itu semangatnya untuk meminimalisir kekuatan struktur. Gitu. Jangan kita kembali lagi ke struktur diperkuat, tapi Sururudin sebagai penggugat itu mengatakan enggak, ini struktur harus diperkuat lagi agar ordernya politik itu bisa tercapai dan masyarakat tidak dibuat pusing dan tidak dirugikan dengan sistem demokrasi kita hari ini. Sebenarnya ada satu alternatif yang perlu dipertimbangkan ya. Kenapa? Kesimpulan itu kita. Wah, nggak panjang. Kenapa nggak dimungkinkan ya kandidat independen? Maksudnya kandidat independen? Iya. Kandidat Nah, orang Sanggung ya. mencalonkan dirinya sendiri dengan daftar Iya. dukungan. Nah, kalau memenuhi regulasi, dia berhak. Ini DPD untuk- versi lebih punya Iya. power lah. Kayak Bernie Sanders di US ya. Ya itu lebih progresif. Itu lebih melibatkan Ya, rakyat. karena masa secara- depan dari demokrasi kita tuh kalau mau itu sistem distrik memang supaya pengenalan antara kandidat dengan konstituensinya itu sangat dekat. Kalau sekarang ini kan ada distrik besar, ya kan satu provinsi dulu di NTB itu satu distrik, 10 orang ngontrol wilayah yang begitu besar, sehingga kadang-kadang dari 10 orang itu 9 tuh nggak kerja gitu loh. Nah sehingga nggak bisa dituntut. Coba kalau distriknya diperkecil gitu, sehingga orang tuh tahu kamu nih kerja nggak sih di Senayan itu gitu loh. Kalau 9 Itu kebanyakan. ditagih, kebanyakan dan nggak tahu ini yang kerja siapa karena distriknya itu mencar gitu loh. Ya. Nah itu satu. Yang kedua ya independen. Makanya kan kayak kemarin itu kan apa namanya jurisprudensi saya nih ya. Saya kan pernah Pak Sarwono ya. Saya berkelahi sama partai karena saya dipecat. Saya datang dengan tesis suara rakyat tidak bisa digagalkan oleh partai politik. Karena suara rakyat itu boleh digagalkan oleh partai politik itu akan sebab satu, Tuhan manggil dia mati. Nanti diganti oleh partai politik. Kedua, dia mengundurkan diri. Diganti oleh partai politik. Ketiga, dia melakukan pelanggaran hukum. Diganti. Masuk penjara, diganti oleh partai politik. Keempat, dia melakukan pelanggaran etik di lembaga tempat dia bekerja. Ya kan? Dia dipecat di lembaganya, diganti oleh partai politik. Nah, jurisprudensi ini saya menangkan. Jadi sebenarnya presiden kita punya calon independen itu ada Pak. Misalnya sekarang dimajukan aja dulu oleh partai politik, tapi karena kita nggak ada salah tiba-tiba di recall Pak. Ini kan kelakuan partai-partai kan itu Pak. Begitu ada orang mulai beda sedikit, ditelepon, wah ketum marah nih, sekjen marah nih, lawan aja. Ini kan maunya rakyat saya dong, kan saya dipilih rakyat. Masa dia yang ngatur-ngatur saya, orang saya digaji rakyat, dipilih rakyat. Nah saya misalnya kalau dipecat ya udah independen. Harus gitu Pak. Kalau mau menegakkan perwakilan rakyat itu. progresif ini. Berbeda kalau nyerahkan diri, wah terserah Pak Ketum, wah, diam akhirnya nggak ngapa-ngapain. Kan abang pelanggaran ke-6 bang. Akhlak. Akhlakul karimah. Jadi itu masa depan kita. Jadi ini dengarlah, kalau Pak Sarwono aja udah progresif gini, masa yang muda-muda ini gimana? Gini. Mulai panas, mulai panas.